Halo guys, apa kabar semuanya? Salam sehat. Ketemu kembali dengan Bagabus Channel yang kali ini akan membuat cara bagaimana kita membuat cetakan dari styrofoam. Pertama-tama alat yang kita butuhkan yaitu utamanya adalah kawat tembaga seukuran sapu lidi. Seperti yang Anda tonton di video ini, kawat tembaga dibentuk bulat. Nah, itu ya. Sedangkan untuk ujungnya kita rapatkan pakai tang penjepit agar nanti tidak kesulitan ketika dimasukkan ke lubang solder. Nah, sekarang jarum solder sudah selesai, dimasukkan langsung ke lubang solder. Jangan lupa dirapatkan agar nanti ketika kita gunakan untuk melubangi styrofoam karena mengandung panas, ini tidak mudah copot atau tidak gampang lepas gitu ya. Kita bentuk lagi serapi mungkin lingkarannya. Nah, itu sudah selesai, siap dipakai. Nah kawan-kawan, berikutnya ini saya sudah mempersiapkan beberapa styrofoam bentuk kotak ya. Bentuk kotak kita ukur dulu ya, antara samping kanan dan kiri. Kita permudah dengan membuat garis-garis tepi agar nanti saat ditempelkan ukurannya pas. Untuk menentukan pola atau gambar, cara simpel sederhana, kita ambil kertas, kita buat gambar dulu, kita potong bentuknya sehingga nanti akan memudahkan kita biar ukurannya sama. Nah, kita potong, kemudian kita tempelkan, kita ukur, dan kita mal dengan spidol. Nah, sudah jadi agak bulat telur. Keempat styrofoam 4 sisi ini memang saya buat bulatan telur ya, karena bentuknya nanti akan kita bentuk seperti itu. Sketnya sudah selesai, sekarang langkah ini yang paling penting. Nah, solder yang sudah diberi tembaga dengan bentuk melingkar, ternyata untuk memotong ini sangat mudah. Sebab kawat tembaga dengan baja beda. Penyerapan panas ini memang lebih merata menggunakan bahan jenis tembaga. Nah, sangat mudah dan simpel. Ya, untuk caranya seperti ini saya yakin teman-teman sudah bisa. Karena apa? Karena tidak sulit. Solder yang kita pakai ini wattnya adalah 150 ya, tapi kadang-kadang ada yang pakai 200. Kalau watt yang 100 watt maksudnya, ini mungkin panasnya agak lama. Jadi saya ambil tengah-tengah agar tidak terlalu cepat panas. Nah, pembentukan jarumnya tadi lingkaran yang besar kita buat sekarang kecil ya. Cukup dengan tang penjepit kita atur. Nah, kita keraskan lagi biar nanti tidak lepas. Nah, sudah jadi ya, agak kecil. Nah, kita buat lingkaran untuk sampingnya yang besar. Jadi berbagai bentuk sebetulnya bisa kita pakai, bisa kita gunakan dengan yaitu satu jarum ya. Mungkin kita besar ya kita renggangkan, kalau kita ingin kecil kita rapatkan. Jadi itu. Nah, untuk membuat pola terserah, bisa berupa bebatuan, bisa berupa seperti melungker-melungker atau ukiran, terserah kita ya. Sementara ini memang saya menggunakan cara pokoknya nanti berlobang. Nah, memang kita coba bagaimana nanti hasilnya ya, hasilnya bagaimana, apakah nanti ada kelemahan ya. Kalau memang ada kelemahan, kita bisa mengulang kembali dengan model gambar atau yang lain. Dan pada intinya
Cara ini hanya menunjukkan kepada kawan-kawan bagaimana membuat sesuatu dengan memakai solder dengan media styrofoam. Kawan-kawan melobangi solder membentuk sudah. Sekarang langkah berikutnya adalah kita lem dulu ya. Kita lem dulu, kita bentuk kotak. Karena ini memang rencananya membuat pot dengan bentuk kotak. Agar tidak mudah lepas walaupun dilem, kita kancing dengan isolasi ya, biar rapat. Kita kancing isolasi biar rapat dan tidak mudah renggang. Nah, sekarang sudah jadi. Ini yang juga penting ya, penting sebelum kita menggunakan semen. Langkah pertama agar nanti tidak gampang lengket, kita olesi styrofoam yang sudah berlubang ini dengan minyak goreng atau oli atau yang lain. Pada saat melapisi styrofoam dengan oli, dengan minyak goreng atau yang lain, usahakan serata mungkin ya, serata mungkin. Jadi ini nanti akan berpengaruh kepada bentuknya. Kalau rata, kemungkinan akan menghasilkan yang lebih bagus. Kawan-kawan, styrofoam yang saya pakai ini ketebalannya 3 cm ya, bisa 2 cm, bisa 5 cm ya, tergantung kita. Semakin tebal styrofoamnya, maka kita bisa melubangi semakin dalam, dan pada saat nanti sudah selesai menjadi bentuk karya, maka akan lebih menonjol. Baiklah kawan-kawan, berikutnya ini persiapan melapisi dengan semen ya. Campuran atau adonan pasir dengan semen ini adalah 1 dibanding 1. Saya kira sudah cukup ya, cukup kuat. Yang penting juga dalam membuat adonan ya, kita campur serata mungkin ya. Jadi nggak ada sisa pasir itu yang tidak lengket dengan semen ya. Jadi bisa lumer nanti kalau, nah seperti yang Anda lihat ini, sangat lumer sekali. Dan pasirnya ini adalah pasir yang agak halus. Kawan-kawan, kita sekarang pada tahap yaitu melapisi lobangan styrofoam yang sudah dikasih minyak ini dengan semen ya. Kita langsung pakai semen murni juga bisa, dicampur pasir juga bisa. Yang jelas awal kita semen untuk permukaan ini semennya agak banyak. Nah ini sudah jadi ya. Jadi kita semen dalamnya sudah jadi. Kita menunggu kering. Setelah kering kita siram dulu ya, kita siram dulu. Nah ini pelepasan isolasi. Dan berikutnya ini, sebelum kita lepas styrofoamnya, mungkin kita ada pertolongan cutter atau apa untuk memudahkan ya. Nah ini, jadi semen dengan styrofoam ini memang lengket, tetapi karena sifatnya styrofoam itu lentur, maka lebih mudah untuk mencopot ya. Tapi khusus di bentuk yang di solder, yang berlubang-lubang itu ya, yang timbul ini pakai minyak biar tidak terlalu sulit. Nah kita lepas dulu. Berikutnya kita siapkan bensin, karena masih ada sisa-sisa styrofoam kecil-kecil yang nempel ya. Jadi styrofoam dengan bensin sangat kontras. Ini ibaratnya musuh bebuyutan. Kita kasih cur langsung mengkeret semua itu ya. Nah seperti yang kita lihat. Nah ini kan styrofoam masih sisa. Coba, nah kasih bensin maksudnya, langsung bisa bersih. Nah selanjutnya, agar kelihatan nanti rapi bagus pada saat
pengecatan, kita gosok dulu pakai kertas gosok, ukurannya yang agak kasar ya, jadi nggak terlalu kasar. Kalau teman-teman membeli yang paling kasar, nah itu di bawahnya itu, nggak tahu nomor berapa ya, tapi yang jelas itu yang saya pakai. Nah, kita sapu biar bersih sebelum pengecatan. Nah, ini kita mulai pengecatannya. Saya menggunakan warna cat ini coklat muda, agak muda. Yang tengah kita pakai coklat tetapi sedikit dicampur merah agak tua. Ya, hanya dua warna ini, sebetulnya hanya dua warna. Memang teksturnya kita buat seperti ini, jadi tapi bisa juga kawan-kawan membuat tekstur itu bisa warna yang lain, terserah selera kita ya, terserah selera kita. Ini hanya sebuah contoh saja, barangkali mungkin teman-teman bisa membuat cat atau mengecat yang lebih bagus dengan warna yang lain. Oke ya. Nah, dalamnya juga kita cat. Semen ini memang tidak kita pakai pelamir langsung ya, karena dengan adanya pertolongan minyak, maka ini semennya permukaannya akan menjadi halus. Nah, kita tekstur campuran kuning dengan putih ya, sedikit coklat, kita serabat-serabat. Nah, memang sederhana sih, nggak terlalu ribet ya. Yang penting di sini yang saya buat ini adalah memberikan gambaran atau sedikit ilustrasi yang mungkin bisa menjadi referensi kawan-kawan kalau membuat bentuk-bentuk timbul itu dengan menggunakan styrofoam. Kita perjelas dengan cat yang agak bening ya, campuran kuning dengan putih. Ukuran pot yang saya buat ini lebarnya sekitar 20 cm, ketinggiannya 27 cm, jadi nggak terlalu besar. Bagi kawan-kawan yang menghendaki warna lain, silahkan, bisa biru, hijau, merah, ungu, atau yang lain. Yang jelas sesuaikan dengan selera ya, sesuaikan dengan selera, karena pada dasarnya warna itu tidak terbatas. Langkah yang terakhir ini persiapan. Pot sudah jadi, kita kasih tanah untuk ditanami bunga. Nah, demikian kawan-kawan, sedikit cara bagaimana kita membuat pot dengan styrofoam dengan bantuan solder yang jarumnya kita modifikasi ya, bentuk bulat, bisa lonjong dan sebagainya. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan cara membuat pot dari modifikasi jarum styrofoam. Kawan-kawan, jangan lupa like, komen, dan subscribe Sembah Gabus Channel. Semoga kawanku semua tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa, kita ketemu kembali, dan selalu berkreativitas.